Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina saat temen akeh yaktumuna ma anzalallah kang nurono kang nutupi sapa alladzina ma anzalallah minal kitab. Mereka yang menyimpan atau nutupi apa sing diturunno Allah sangka kitab. Al mustamil ingkang mengkuala Nabi Muhammad ing atase sifatena. Nutupi sifat sak mestine Nabi wa hum ta alladzina sing melakukan penutupan paling dunya. Wastarulan podo tuku sapa alladzina bi iklan kitab tuku samanan kelan rego panggilan kasih. Minat dunia sang itu ini. Ya kudu nang kang podo ngalap sapa alladzina lu ing kitab atau lu ing samanan kolilan, lu ing samanan kolilan badal kali dadi gendine kitab. Insya salatihim sangking bawahan ya alladzina. Di mereka ini nutupi sifatnya Nabi hanya ingin dapat uang sangka bawahan-bawahan. Fala yuziru lagu mengkora podo ngetono sebelah dina gu ing nata Muhammadin. Khaufa khawdihi krono di pote ikilah samaran kolilan alih mengatasi lagina. Dia ora gelem ngetono sifatnya Nabi hanya karena takut kehilangan duit. Ulai kama yakulu nafi butuh ini himlan nar. Ulai kate mengkono ladina kama yakulu nara podo mangan supaya ladina fi butuh ini ora mangan ilan nara kecuali ing geni. Walai kalimu himlan orang ngendikane ing ladina sapa wa yaumil kiamati walai sekihim. Ana bersina sapa wa ing alladina atau ulai ka wala madza benar. Ulai ka waladina wa ka istaru kang podo tuku sapa ladina adalah ing kesesatan bidakan petunjuk. Walai kalan tuku ing siksa dituku bil maghfirati kan maghfirah. Fama asbarum alannar. Fama mungkati apa iku asbarum iku sanyabarno pemagu ing ulai kalannar dengan sendro. Dari kau te mengkono ikilah aklihum annar. Dadi nganti mereka iso mangan geni. Alladzi dzikra min aklihim annar wa mabata bi annahu. Krana sak temene Allah iku nazalal kitab billah. Iku nurono sapa Allah kitab ing kitab billah lan bener. Apa wis nurono kitab lan bener wa innal ladzina ikhtalafu kitab. Wa innal ladzina lan satamnu aka ikhtalafu kang padha supaya sapa ladzina fil kitab ing dalam kitab. Bidzalika kelan mengkono ikilah. Innal ladzina ikhtalafu kitab. Ikhtilaf bidzalika kelawan mengkono hak. Wa hum al-yahud wa qila al-musyrikun. Lafi sikok ibadik ini dalam tentangan baidin kang adu. Laisa ora ana iku albiro keapian apa antuwalu yen to madhep sira kabeh. Tidak termasuk kebaikan oleh ngadepno sira kabeh fi salat qibal masyriq ing arah wetan wal maghrib lan arah kulon. Di ukuran apik ora kok madhep ngetan utawa madhep kulon, tapi ukuran apik ora kinal biro, tapi utawi kebaikan iku man wong. Amanah kang iman sapa man billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wal malaikat lan iman kan malaikat wal kitab lan kitab lan nabi. Wa ta'ala gelem nekaan sapa man al malaik bondo ala kubi serta seneng man. Gelem maringno dhuwit senajan seneng dhuwit. Maringno gawe kurba ing kerabat. Wa ya tamalan ing boro-boro cahya timbal masakin wa nasabi. Wa sa'ilina lan wong sing njaluk kabeh. Berfikrob lan ing dalem merdeka budak. Ilmu kata bina wal asro. Tegese biro-biro budak mukatab wal asro lan biro-biro tawanan. Wa apa man jumlah sepoman as-salat ing salat wa atalan maringi sepoman zakat ing zakat. Wal mufunalan wong sing nepati kabeh di ahdi bukan janjine alladzina idza ahdi. Nalikane gawe janji sapa alladzina. Gawe janji Allah ing Allah kados nazar. Aminna sauta gawe janji ing manusa kados transaksi kados muamalah. Wasobirina lan sing sabar kabeh fil ba'sa ing dalam saat susah syiddatul faqri. Wadoro ing dalam masa-masa loro, masa-masa enak kail marad. Wa khinat basilan nalikane perang. Ulai kau te mangsufuna bimadzikira mereka sing disifati iku kabeh alladzina sudra. Iku wong sing bener kabeh wa ulai kalan utahe mengkono kabeh wa ulai kal muttaquna wong sing takwa. Ani kalau terang sikit menyangkut bab nasabil ya. Jadi Ibnu Sabil itu nak cara Imam Suyuti ini kan wa atal mal ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Sabil artinya musafir.
Kalau nanti takut itu yang anak musafir yang saat ini uang suka duit BMB lungo sebuah ATM duit agak semua setahun kita penduduk asli malah ada duit dizakatin apa nih uang musafir lebih suka timbang apa mukimeh kalau niki kalau mau bolak balik kalau bulan balik kalau buatan puasa ayat-ayat madaniyah itu ayat ilmiah jadi pun ruwet. Jadi ingat Imam Kofal itu darah zakat itu boleh diberikan fi aujubil khairi. Ini menjadi masalah dengan Indonesia. Di duit zakat itu asal buatan sambil bangun masjid nama madrasah. Nah cara dulu kan asal Indonesia ini duit zakat. Nah harus yang darahnya aja masih buatan. Jadi hukum dasar zakat itu kan Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bisabil. Misalnya duit zakat, damel bangun masjid, bangun pondok, napa bangun madrasah. Rata-rata kiai muni mboten angsa. Alasannya sabilillah itu dalam madzhab Syafi'i itu al-huzat, jadi ngomong sing perang. Pokoknya zaman ini Limur kalau bolak-balik ngomong jadi ilmu ijtihad itu mancen piye wae ono riskan salah jenenge ijtihad. Tapi dari Imam Kofal wa fisabilillah itu semua bentuk kebaikan. Malah temuin diterangno kalau Kofal sabilillah itu semua aujuhil khairi termasuk kabinail masajid warubat dan sebagainya, bangun masjid atau pondok atau apa. Cuma mazhab Imam Kofal bukan tanpa kelemahan-kelemahan yang ngeten kamu Sofai. Nah sampai setengah alim, merasa usah nganti alim tak takut ngeten. Makanya Imam Syafi'i saat ditanya kenapa wa fisabilillah kok jenengan tafsiri orang-orang yang perang bisa? Jawab Imam Syafi'i karena secara lughawi fisabilillah itu paling pantas dari ini sama wong sing apa? Perang. Nah cara kula yen bener Imam Syafi'i. Saya gini boleh. Ayah kamu itu kan kiai, sedang ngajar di pondok atau sedang ngajar di madrasah. Itu tidak bisa secara bahasa Arab dikatakan wa fisabilillah. Jadi makanya ini ditanya gitu. Jadi bahasa itu punya gaul, punya rasa. Jadi setiap bahasa itu punya gaul, punya rasa. Lah rasa itu dua muqtadil hal. Cara bahasane balaghah di muqtadil hal sesuai keadaan. Jadi wis terkenal, wis jadi daukul Arabi, sudah menjadi rasa bahasa Arab. Nah, gua bisa bilang mana nih? Dia mati bisa bilang maksudnya apa? Mati saat perang. Jadi misalnya orang mati saat perang itu bahasa Arab itu gua bisa bilang. Artinya orang Arab itu tidak mungkin sampai dua guru atau di bapak sedang itikaf. Orang itu di bahasa Arab apa gua bisa bilang. Atau sekarang sampai sedang ngajar di masjid itu tidak bisa di bahasa Arab kan gua bisa bilang. Jadi sabilillah itu semua bentuk kebaikan. Jadi semua bentuk kebaikan itu sama saja bisa bilillah. Artinya semua bentuk kebaikan itu sama juga bisa bilillah. Tapi itu tidak dalam rasa bahasa. Ini kelemahannya mazhab Kofal. Kalau betul sabilillah itu kullu aujuhil khairi, setiap bentuk kebaikan. Kan terus orang gunane kabeh Kang Romanto. Lil fuqara wal masakin wal amilina. Nah padha-padha sabilillah artinya aujuhil khairi kan inna masudaqat. Ya bisa bilillah ana ora usah nyebut ya ta'amah. Ndak usah nyebut masakin. Dosa nyebut mu'alafati kulbum karena kelompok 8 yang boleh terima zakat itu lebih ringkas dikatakan fisabilillah gitu. Wabalen ini kalau betul fisabilillah artinya kullu aujuhil khairi semua bentuk kebaikan itu gak perlu nyebut fuqara masakin mu'alafah semua karena itu fisabilillah. Terus dari Imam Syafi'i itu tadi, dan dari Imam Syafi'i lagi pula secara lughat itu tidak sah orang yang sedang itikaf atau sedang berbuat baik dikatakan wa fisabilillah karena secara lughat sabilillah itu sudah identik dengan perang. Makanya mau jadi nasi sabilillah al-huzat itu orang-orang sih. Ini jenis istihad Kang Romanto ya Kang Fuadin. Jadi istihad itu satu badul jadi menyerahkan segala kemampuan untuk juga kersane Allah. Ya sing ngeten iki ruwet. Disabilillah artinya kabeh apa sing apik ilallah iku sabilillah.
Tapi nyatanya pada level real. Ya tadi ki. Ini kok kayak zakat, tiga ada pondok, tiga ada masjid, masal betul. Nah dulu itu bentuk kebaikan yang salah. Tapi nah dulu itu tidak termasuk asnaf asamani ya, bangun pondok, bangun masjid tidak termasuk kelompok delapan yang mutakhir bisa. Paham ini pun menyangkut masalah istiadat. Ini harus menyangkut istiadat. Termasuk menyangkut Allah nak kakuati. Bolak-balik kalau ngomong no, jadi Allah nampun duka. Niku nganggo otoritas kekuasaan niku zat moral, bukan zat fisik. Yang kalau belan-belan ini. Jadi niki Allah cek duka. Niku tak Kanjeng Nabi tahu madhep Ka'bah. Buareng teng Madinah madhep Baitul Muqaddas. Bareng ono madhepne teng Ka'bah meneh. Jadi gonta-ganti. Berarti Ka'bah pindah ping 3, kiblat pindah ping 3. Saka Mekah pindah Baitul Muqaddas balik malih teng Mekah. Lah wong Yahudi gak terima. Ketika balik ke Mekah wong Yahudi gak terima. Ketika zaman Nabi kiblat Baitul Muqaddas wong musyrik gak terima. Wong musyrik kan luwih seneng Nabi madhep nopo? Ka'bah. Wong Yahudi luwih seneng Nabi madhep Baitul Muqaddas. Amalan ini kan diterangno lapisi kaufin ba itu termasuk wahum al-yahud. Terus Allah duka laisal birra antuwal wujuhakum qibal al-masyriq wal ukuran apik ora urusan madhepe nyetan to ngulon ukuran apik iku mentale dekne ku iman billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala alahu bihi wa mustafa lha kowe ku durung ngene. Mergo nek fisik ku repot to. Dadi Allah bener pancen salat ku aturane. Allah Akbar, kita madhep kiblat. Paham? Tapi pada akhirnya Allah gak ngitung wetan kula, nek sing diitung napa? Man amara billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala ala hubbi. Paham kula balane. Memang salat ono aturane. Misalnya kita harus madhep kiblat, madhep Ka'bah. Tapi sekedar madhep Ka'bah itu tidak ciri khas Islam. Karena apa? Orang musyrik pun ketika dulu zaman jahiliyah ya madhep Ka'bah, mengko balan-balan. Jadi itu gak ciri khas kita, kan rugi ngakoni sesuatu yang sebenarnya gak ciri khas kita. Orang-orang musyrik yang bodoh menghormati Ka'bah, sholatnya yang madhep Ka'bah. Kayak kemarin, Sofa Marwah ternyata di jahiliyah juga dihormati. Mulanya dari Allah, laisal birra antuwal wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Nazala raddan alal yahud wan nasara itu zamu dalik. Ayat ini temurun ngerak ning gone wong Yahudi wong Nasrani sing ngira ukuran apik iku ana ukuran madhep. Tapi walakinnal birman amana billah ukuran apik ora urusan madhep wetan to ngulon, tapi ukuran apik apa iman billah wal yaumil akhir malaikat kitab satu. Paham ya Romanto? Jadi nak cara hukumnya Allah ya bisa saja sholat kamu sekarang yang sudah madhep kiblat itu enggak benar kurang 2%. Iso wae cara hukumnya Allah. Justru sholat yang ditompo sakwise kowe zakat ning wong miskin utawa sedekah ning tangga. Karena di antara kebaikan adalah masuk wa atal mala al kubi zabil kurba. Jadi nak cara fikih macam sholat itu madhep kulon, pakaiane suci, tempatnya suci itu cara fikih Mas. Nak cara Allah terkait ukurannya apik cara Allah itu iman billah wa yaumil akhir termasuk iman sifat sosial ini kenapa? Wa atal mala ala kubi zabil kurba wal yatama wal masakin. Kami kalau baleni malik iso wae cara Allah sampai wis sholat bener cara fikih. Mergo madhep ngulon pakaian wis suci. Iso wae cara Allah tegak sah. Mergo Allah na'alukno salate sampean mbek hal-hal sing muamalat binas. Tapi misalnya berwalidain, paham kan Romanto? Misalnya zakat. Mulane kata hadis-hadis wong salate bener lah nek zakate ra bener gak ditampa. Wong salate bener lah agak berwalidain gak ditampa. Mergo nek cara Allah niki mun ketok moto, niki mun ini sudah wahyu. Ini kelihatan sekali betapa saling terkait antara iman billah wal yaumil akhir hal-hal sosial kayak wa atal malah ala kubi dari kurban dan sebagainya. Paham kalau bulan bali ini. Jadi ning syariat Islam mboten enten kaitane mbek Ka'bah mbek Baitul Muqaddas. Mergo nyatane kowe madhep Baitul Muqaddas mirip Yahudi. Ngurmati Ka'bah mirip wong musyrik. Wale Allah kuat-kuati. Nabi madhep Ka'bah disalahno Yahudi, kiblat kok Ka'bah. Wong sini kiblat di Palestina, mergo Nabi kabeh wong Palestina. Buareng madhep pundi Baitul Muqaddas dari wong musyrik. Jare nyangka milatu Ibrahim kok kiblate ora milatu Ibrahim kok kiblate Nabi Ibrahim ra Ka'bah. Lalu terus Allah buka
Laisal birru antuwal urusan biru iku gak kok madhep wetan atau madhep ngulon. Tapi ukurane biru iman billah wal yaumil akhir satruse wal kita paham gitu. Jadi ini polemik-polemik ilmiah sing mujma' alaih. Jadi sampean nak iman sing mujma' alaih. Jadi soal misalnya pengurus masjid berhubung kiai tok tukang imami atau urun iso wae cara Allah tetep ditampa. Mergo Allah mesti nak alupno salat ambek hal-hal sing sosial kaya wa atal mala al-budi dawil iso wae lek mana cara Allah bahak iku pinter cara istighfar. Mergo wis nganggo donga paling mustajab. Misalnya Nabi kan ngendikan ngeten sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Saya secara alim ngerti bahwa sayyidul istighfar adalah wa anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani begini-begini. Tapi saat sahabat dari soal cara Allah gak mandi. Mergo saya melanggar etika kalimat. Misalnya saya tidak mengajar, tidak melakukan taklim, tidak melakukan nasrul ilmi, nyebar ilmu. Mulai kuat cerita-cerita wong demi sholat dipanggil ibu kan nurut, kau juret sama Allah tetap dicoba. Nah, jadi cara pakai betul hubungannya. Ketika sholat ya sudah ukurannya itu netepi rukun karena syarat kan gitu. Mana kerja ini kan sholat sing bener rukun dan syaratnya. Itu mesti tanpa pengiran. Keliru cara orang mesti cara pengiran sampai wis sholat sesuai rukun syaratnya. Tapi melanggar hukum sosial cara Allah soalnya ditampa gak kasih sinten jure. Hukum cara Allah kayak iso apa atur-atur ngoten. Bisa sholat wajib cara Allah dong niki kula pun balen niki. Mergo tak biru iki sore niki dadi ukuran biru itu ora kok ngetane utawa ngulone tapi iman billah yang akhir sampai termasuk wa atal mala alakum bihi dabil kubra wal yatam wal masal. Paham ya, mulai jemben jenengan amul walim kuata mau hadis wong sing tahu zina iku salate ra ditampa 40 dina. Wong sing tahu kada artinya satu pelanggaran etika sosial tapi fonisnya nganti urusannya ibadah makdo salate ra ditampa sekian hari. Tapi iso dibalik pelanggaran muamalah dendanya kok ibadah makdo. Misalnya gini, orang zina atau orang bunuh orang mukmin selain bayar dia kan umpama gak cukup kan pamalah masjid fasiamu sehari ini mutata. Ibu nunjukno betapa hukum muamalah iso diganti ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh iso ditutup oleh hukum muamalah. Mereka nak cara Allah itu terkait sekali gitu, terkait sekali. Paham ya? Jadi misalnya sampai tak kolab anil jihad. Misalnya sekarang Nabi memberi hukuman, Mustafa sekarang kamu berangkat jihad. Tidak bisa kamu alasan sedang sholat. Bahkan kalau kayak kiai sholat saat perang, ya Pak ambil Melayu oleh, tapi tidak oleh kayak PP alasannya sholat. Nggak usah kan Nabi kalau tak sholat, tidak bisa. Karena apa jihad? Ini kepentingan publik, kepentingan pengamanan Islam. Jadi buatin sakit PP sampai sedang sholat berdilah di global ini. Terus melanggar perintah apa? Jihad. Paham? Jadi ini pun masalah-masalah yang repot. Paham ya, malah nih buat enten berset yang itu suatu lagi, bukan rumah. Anggur dok muamalat, dok cara Allah ini pun rumah. Lalu kuat atau tenggine cerita-cerita sahabat itu terkenal zuhud, terkenal adil. Tapi ketika secara jihad itu tidak wajib dia takhaluf, sama Allah tetap dihukumi munafik. Paham orang sholat perilakunya juga baik, gak pernah zina, gak pernah bunuh orang. Tapi ketika takhaluf anil jihad tetap aja cara Allah divonis munafik. Hanya karena ada jihad. Hukumannya raja itu walek banget ke rumah itu, lagi walek banget. Tunggali kemaksiatan sing wis gak jorok, itu walek banget. Jadi sampai contoh paling gampang dia anak itu, sampai dua anak. Sholatnya bener, zakatnya bener, perilakunya bener. Tapi dia itu punya keanehan, tidak jaga kasta, tidak jaga marga. Misalnya nggak, suweng neng tanggane sampean, senengnya kok sampean, sampean bingung. Sampean dua anak gak tahu wakal, terus gak tahu nakal, gak tahu nyolong, gak tahu mateni wong, kok gak tahu. Tapi hormati dong dia, kok hormati sampean. Loyalnya bodoh sampean, sampean bingung. Kalau sampean dikonco akrab, loyalnya bodoh neng kenalan, ngapain mati? Misalnya desa lah. Ini yang nggak sampai kasus, nggak sampai yang kriminal deh. Ini betapa Allah tuh nggak suka disirikkan, contohnya gitu boleh. Kamu punya teman akrab atau punya anak, dia tidak pernah zina, tidak pernah nyuri, sekolahnya juga bagus. Tapi loyalnya pada orang lain, ya sama. Dengan loyal sama kamu, gue terima gue. Boleh misalnya bangun rumahnya sampean, misalnya
kerja demi sampean nganti jam 4 tenan. Tapi kok misalnya di wong tonggo atau kemudian yo sampai jam 4 tenan, kowe padha. Mangkel ta. Sampeyan dikon akrab, sampeyan ngrasa akrab DR. Jadi nek ora sugih soprit dikei dhuwit. Bareng ana kancane trimo kenalan, dadi kok ana tersinggung. Kan tersinggung. Lah Allah tuh kayak itu. Malah ketika Nabi la ahad ahyara min Allah. Tidak ada orang yang paling mudah tersinggung kayak Allah. Walidzalika karena itu Allah paling tidak siap disirikkan. Malah syirik itu cek asghar, cek akbar itu Allah paling enggak suka. Allah itu paling anti syirik, cek syirik asghar, cek syirik akbar. Karena Allah tidak mau disamakan dengan makhluknya. Paham ya? Nah makanya semua kebaikan meskipun bentuknya kebaikan, nak disirikkan Allah ya seneng. Misalnya sampean guru waliden, sampean bangun masjid, sampean jihad. Tetep aja nak niatin ikhlas kau ora seneng, maksudnya kebaikan. Apa meneh karuan zina, karuan jorok. Jadi hanya Allah panjenengan dalam. Jadi kebaikan pun karuan sampean ngekek wong ra apik sedekah. Nang masjid ra apik. Tetep aja Allah mau disirikno. Lha kok sampean dia anak ngoten niku, sampean duwe anak. Gak ada sino, apa tombol dalam posisi ngapi, tapi ngapi sih sebanding sampean kan gak terima. Itu lah kalau malam anak yang pacaran, barang dia cara pacaran belajar kan tidak jutaan, buah kamu atau belajar kan tidak mono, ya lah. Padahal apa orang nyolong, nyolong karuan kayak kamu, ini tidak urusan nyolong, anak nyolong kamu pacar ini orang nyolong, cuma lo yang sama pacaran ngalang-ngalang sampean. Orang kadang kiai ngamu, aku kiai, orang tak hormati ngono, hormat kiai ini bener, banyak kadang-kadang masuk akal, gak terima kan, gede tenanan. Artinya apa dalam hal ihsan pun kadang kita ini tidak terima, gitu. Karena ada unsur syirik dan mensekutukan dengan yang lain. Nah, mulanya Allah magri lah, supaya Islam selalu diciri khas. Oh bulan balik ini kalau sekedar madep Baitul Muqaddas, ya bodoh Yahudi. Sekedar hormat ning Ka'bah, salat madhep Ka'bah padha mek wong musyrik zaman jahiliyah. Khas Islam iku mau ikhlas sampai lillah itu. Wis ikhlas terus ditopang amal-amal sing muamalat apik termasuk wa ta'ala ala kubi dabil kurba iki sing dadekno Islam kuat. Lah kita ora karo ngono sing terus penting madhep Ka'bah, mek Ka'bah hormate sak boleh. Mangsa niku tok tapi cek padha mek bijal bulan yo hormat Ka'bah ya tenanan. Iya betul. Makanya kemarin kan sorry ya kalau mantan takbirin yang Quran. Jadi karuan dari indah sofa lumarata min sa'a il. Faman hajjal be tahu ya tamar. Mau fala junah hukum fala junah. Mau sebab Allah hukum kebelah Islam. Jadi guru paling jahiliyah ya hormat ning sofa marwah. Jadi sampean jadi orang ngamal misalnya seneng rondo, wahyu seneng, mau nulung. Ya masalah ngabangan aku ngayu nulung seneng ya. Itu harus jadi kata-kata. Lagi sama Ka'bah kayak itu. Ka'bah, sofa, marwah ada itu. Ini tempat-tempat yang fil jahiliyah juga dihormati. Makanya Allah terus ngendikan orang ukuran apik mademnya lah. Ngomong ukuran apik itu tidak itu gitu. Ukuran apik amanah billah wal yaumil. Tapi coba pepeng ini, lah ukuran apik yang penting iman, mademngetan itu akan naik. Malah wis kacau. Ya repot itu wis ora malah wis malah. Paham gitu, jadi menyangkut syirik mungkin Allah numpah sampai Nabi gambar nurat la ahada ya min Allah. Allah paling tersinggung kalau disirikkan itu hukuman pelabelan, bahkan disirikkan fil ihsan. Paham ya? Bahkan saat kita ihsan, kemudian saat kita elek yang sampean zina jelas menyinggung Allah, sampean sedekah niate ra lillahi taala Allah tersinggung, malah itu karuan zina, karuan lani wonten cerita jadi Nabi ini hadis sahih, Nabi ngendika ada sekelompok kaum ibadatul anbiya, ibadah kaya Nabi. Terus wa qiyamul awliya, qiyamah kaya wali, bahkan tidak ada dosanya sama sekali. Tapi Allah gak ridho, terus kali Nabi ngendikan terakhir. Bahkan sahabat saat Nabi ngendikan itu dramatis. Masa ada kelompok seideal itu. Terus Nabi ngendikan ini lagi ditutup, ini terutama untuk kamu. Tapi Allah tidak ridho cerita. Kau sakit kan ya? Ya, gum layak ngurun nabi ma'ruf walayan khawalil mungkar. Mereka tidak punya keberdayaan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kadang kan ngeten kalau mantau. Misalnya sampean mursyid atau wong alim atus kula.
Kita ini kan paling ya sholat, di zakat, kita hajud, ya mulang. Tapi paling kita tidak berani tetap itu nahi mungkar atau amar ma'ruf. Amar ma'ruf bisa menbayang namanya amar ma'ruf. Amar ma'ruf ngadepi keluarga mesti orang yang pernah tua itu saja sudah problem. Padahal khasnya Islam tablet. Sampai pertama amar ma'ruf itu cara paling problem sing pernah tua. Jadi amar ma'ruf kita amar ma'ruf nakalan. Saya bang Eden, kalau Romanto seneng pulau terus pulau waningan deh. Ngenteni Mustafa seneng pulau terus pulau waningan. Padahal sajane amar ma'ruf ora usah ngenteni wong seneng tak ra seneng. Pokoke iku perintah awake kudu dilakoni. Kayak pertama Nabi latihan dakwah, pertama sing kon ngandani sing neraka bulan. Lalu wa'anzir ashiratakal akrabin. Pertama Nabi latihan dakwah, latihan amar ma'ruf. Ujiannya ngandani sapa? Pernah paman-paman ya? Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Itu nah, pertama kon latihan dakwah ngandani paman, yang ngandani pernah tua. Pabut kon ngandani latihan dakwah ngandani kok pernah tua. Tenang, Nabi krono perintah Allah ditunggu lho, paman-pamanku kumpul ning gone gunung tak kandhani. Kan ora ceritane tarik-tarik. Bareng mundur gunung tenan. Dari paman-paman kula dina nek mboten nate ngerti nek kula tukang goro. Ora mat, selawase aku roe kowe tukang gado goro, jujur kowe. Saiki ngene, aku iki Rasulullah ngajak kowe ila Allah. Picek ya, Mat. Nanti terpisah akhirnya takben lah kayak Muhammad kan tentara-tentara. Jadi pertama Nabi kan dakwah. Dakwah ujiannya kan wa anzir ashiratakal akrabin. Kandhani kerabatem sing parek-parek. Ketika Nabi jajal dakwah kok. Pamane ditakoki isih paman-pamane, "Ya Ami, hal jarrabtum aliya kadiban apa jenengan pernah nyekseni kula negara?" Apa pamane ngono, "Mat, umpama kowe ngandani, lau anna khailan kharaja min hadzal jibal, nusaddiqu ka." Mat kowe ngandani umpama ana jaran sing ape metu kok watu iki, kowe tak bener kok. Jadi karena Nabi tidak punya reputasi dusta. Sampai paman-pamane umpama kowe ngandho nak watu iki ape ngetokno jaran. Iku aku percaya, Mat. Manjen Nabi ora tau goro. Ya wis man aku percaya be aku paman saya aku ngandani aku iki Rasulullah ngajak kowe ila Allah kudu ninggalo ibadatul asnam ngurmati asnam tetep ae takben nak kaya Muhammad alihada jamaah tanah jancuk ke Muhammad mau perkara iki tak ngajak dakwah reaksinya langsung gitu lagi wani ngandani wong gak nakalan jadi Mustafa alumni dikekno langgar wong sono sing seneng lagi wani ngandani jadi sampean wani ngandani pernah tuwong latihan dakwah kan betul kan? Paling jam anak lagi mani. Artinya apa? Ketika kita soleh itu mesti melanggar aturan ini. Jika amar ma'ruf nahi munkar karena riskan sekali. Mengenai kita itu istighfar. Saat kita merasa soleh lah itu istighfar. Itu ngendikane Kanjeng Nabi karena mereka itu tidak amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sampai ngaji dan kitab-kitab tasawuf pada Imam Ghazali itu pernah cerita. Uzilah dengan dakwah itu baik mana? Kalau dakwah itu memang resikonya itu dua kalkulasi rasional dan itu riskan juga riskan haram. Misalnya ini Karomanto, sampai itu orang yang punya akal, jelas kita semua punya akal. Gara-gara metodenya dakwah yang tinggal ono unsur akal, unsur strategis. Saya ini, aku dukung Pak Idam, atau dukung Gusti Yuda. Nah dukung kan otoritas yang sah membekukan prostitusi, sah membekukan togel itu kan pemerintah. Dengan tak dukung maka potensi saya untuk merubah Bantul itu tinggi karena punya otoritas basmi WTS dan togel itu bupati. Sampai punya pilihan ke Idam ke Gusti Yuda dengan faktor agama. Cek waras, Romanto. Artinya ketika pertimbangan ini kan masih waras, masih khas ulama di pertimbangan. Tapi sebuah pertimbangan kan harus dibarengi dengan aksi nyata. Misalnya jadi tim sukses atau kelihatan terlibat. Ketika jadi tim sukses kan mesti ada godaan dikei duit atau demi uang. Ya sudah akhirnya terkontaminasi macam-macam. Nah, jadi agama ini jadi kegawa ya awalnya demi amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun nanti akhirnya ada uang, ada macam-macam, permainan politik Pak Mustafa. Tapi lu eleknya Mustafa, lu eleknya kok adil kulo, orang melok-melok blek. Sekarang urusan kepemerintahan, urusan jabatan. Padahal orang melok-melok belas alasane Mustafa Fuadin kula. Iku mau perkara meremono ae Kang Romanto. Asline ngerti, banyak otoritas sing mualakun mbek kebijakane pemerintah, kayak penutupan prostitusi, penutupan. Lu gak iso gak mualak ambek bupati atau wakil bupati Pak Mustafa. Jadi kita itu picek, asline beber melok itu jelas picek ngawur. Karena latar belakang kita orang alim, orang yang selalu dipertimbangkan.
Kecuali sampai sufi, model wali abdal, wali kutub. Mulai ini sing kisah nyata, wonten wali, tipikal alim, misalnya tipikal kuro, tipikal karumanto, rabu ngalim nemen sak. Iku betul, kuat gak wambil pejabat markai. Gak wambil wong kere seneng tomat. Gak wambil suga, ini kan suga kurang ajar sombong. Tidak, orang-orang bulan itu iritan terus, makanya mati Allah. Itu dia dapat ilham, diingatkan sama Allah. Kamu kok enak-enakan ibadah mbak aku rasa seneng mbak gue. Terus, lima gaya Robbi, padahal setelah saya di gunung itu tidak pernah maksiat, tidak pernah ada lagu. Jawab Allah, kau ibadah enak-enakan mbak aku. Sementara meninggal hamba-hamba di bawah di kota, tersesat, tanpa pembimbing. Jadi kadang kita talajud gila itu karena unsur nggak mau tanggung jawab dengan prosesnya dakwah. Karena proses dakwah mesti paham, ini masalah ijtihad ya. Padahal dakwah itu tidak bisa menghindari campur tangan apa politik. Ini kalau ceritani contoh paling gampang Rasulullah. Zaman Rasulullah diusir dari Mekah oleh umatnya sendiri, oleh kaumnya. Pertama hijrah ke Habasyah. Padahal Habasyah itu negeri Kristen. Dan Nabi karena posisi minggat sama Mekah diusir, dia ke Habasyah yang menduduki raja Kristen. Minta perlindungan masa-masa diusir ke Mekah. Raja ini mau, karena ini tipikal Kristen yang ngakui sebenarnya wonten Nabi akhir sama dihormati sama raja. Ketika dihormati, orang wong drengki terus diterangno, walhasil intinya terus akhirnya diusir meneh. Tapi inti dari cerita ini kan ngeten deh, betapa dalam permainan dunia itu tidak bisa menghindari faktor-faktor duniawi. Jadi kalau diusir dari negara ini, pindah ke negara ini. Padahal dari negara ini ya ada penguasa, dan mereka wonten penguasa. Artinya kan tidak bisa orang keluar dari daerah penguasaan kerajaan. Jadi namun masalahnya tadi ini pun ruwet karena mata. Jadi pun kalau bulan ini menyangkut masalah ijtihad. Ini waktu galeng ini sampai kiai pengurus masjid. Aku rasa pengurus takmir, aku sing ngimami jamaah. Gue mau picek yang beberapa roh. Ada nih roh. Pengurus takmir si A, si B itu karena. Atau si A proposal ke pejabat. Atau si B mau ke masyarakat toh. Apa nih roh? Padahal yang pejabat jurah kalah rumetin, arep masyarakat jurah kalah rumetin. Masyarakat yang kurang ajar. Tapi kan sampai ini beberapa roh hakikatnya. Jadi sampai yang mati itikaf hakikatnya gak beberapa roh orang-orang roh buat tenan. Jadi sebagian kita talajud bilang nakalan. Lah kan lu cerita karo bilang wong sure apa? Nakalan. Mulane jadi bener sakit karo mantu sampean tau ngaji gak ada guru tau mondok. Mustafa nggak tahu mondok tahu ngaji. Bukan sakit dakwah semur ibadah kita udah is. Kita politik ya wajib. Kalau lara seneng ya politik. Tapi itu tadi ada hal-hal yang kita tidak bisa hindari faktor-faktor strategis itu tadi. Kami zaman mau coba tentara Nabi Ibrahim juga gitu. Untuk Siti Hajar untuk Siti Sarah ya faktor politik. Jadi beliau itu punya istri cantik, melaku. Raja Rian berono ayu kan apa dikawin. Ketika ono wong ayu mau ambil bojone sitok, kalau ditawan kan wonten cerita itu, awan rasanya seneng bojone Nabi Ibrahim itu wonten mukjizat itu kan akhirnya dia Sarah. Itu buatin sakit gak ingin dari faktor kerajaan dulu tidak bisa. Sama saat Wali Songo itu hidup di Indonesia. Pertama kali sengesana Sunan Ampel mulang ambil dentas itu keluarga mojo. Jadi bisa wali mana do pinter itu, pinter dukun. Jadi Majapahit itu sebuah biaya ceritanya bahwa Hasilono Pak Gebluk Bismillah sing Sunan Ampel terus beliau DKI dia ambil dentas terus punya hak mengajar, punya hak macam-macam, bikin gerakan sampai ngelahirin Sunan Jinten Raden Fatah dan sebagainya. Jadi betul sakit kamu supaya unsur global kita ini nggak bisa dari unsur dakwah sing sosial itu nggak bisa. Paham gitu Romanto. Jadi ini masalah-masalah kelas. Jadi global ini ya. Demi ayat ini, jadi walakin al-birroman amanah billah itu urusan hati, walau akhir itu urusan hati, wal malaikati wal kitab wal nabi, tapi tetap yang kita no wa atal mala al-hubbi dari kurba, wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina terus wa birriqo merdeka budak. Ini tafsir seperti ayil mukatabin wal asro, budak-budak mukatab lan tawanan perang. Mun saya nato tawanan perang kaitannya politik betul.
Tawanan pernah mau merdeka, ora kudu kaitane nebus contoh sing nakwan jenis sinawan wong Islam wong kafir apa wong Islam. Barbar, mesti wong kafir paham ini sampai waktu wafir rikop ilmu katabin wal astro tawanan pernah. Berarti ya on urusan tidak lihat. Jadi tawanan mesti ditawan musuh. Lah kuwi duwe sebagian kudu mbok arahno nebus tawanan. Nebus tawanan ora kompensasi politik ya mboten mesti wonten kan. Bayari biro utawa tukar menukar tebusan. Pamor mando. Mulane era-era santri takalan ya era Mustafa ngene iku. Dadi pokoke beberar. Dadi ya takmir ruwet ya ora. Paham langgar ruwet ya ora itu kok. Sampai sama cerita kok aku lah sing bener udah sing di ora ono sing ora kena takon to sembo piye. Cuma aku cerita secara ilmiah kita kadang nakalan, ora usah takokno. Sing bener piye kula yo takokno piye ora kena lakoni piye. Nglakoni dhewe ya men istiadat dhewe. Saya kasih takok. Ini betul sakit, wis. Tapi yang jelas ini amrullah, ini wahyu Allah. Jadi ini sampai biar ngerti betapa ukuran iman itu ora iso diukur mbek ati tok, tapi ora iso diukur mbek sosial tok. Jadi ben sampean roh. Paham ya? Jadi ini kudu prinsip. Ya ayyuhalladzina amanu wong sing iman kutiba alaikum dan wajibna ing atas sira kabeh apa kisos bil qatla ing dalam hubungan. Wat al-furute wong sing merdeka bihuri lan sing merdeka wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lagu min akhi sapa wong den sepuro lagu min akhi sing dhuwure man sewu. Apa perkara sapa sing di sepuro jadi misalnya wonten mati kok terus di sepuro mateni wong terus di sepuro fatibaun. Moko ngandhut dureni dimakruf lan kaapian. Wa ta'ala nekani ilahi maring wong sing nyepuro il afi dikse wong sing nyepuro pisan kelan. Dari kau temu kono hukum tak bibun keringanan merobikum rahmatun rahmat. Bikum lan sira kabeh. Haitu wasa fidalik. Mau sih haitu wasa fidalik. Sirane iki ikon kejembaran sapa apa fidalika ing temu kono napa jenenge kisos sampai ada. Niku fidalika ing temu kono kisos kalian ada. Walang khatib lan ora wajibno sapa wa taala wahidan ing salah suci minimal sing kisos to ada. Sama khatama kaya le majibno sopo alal yahud al-kisos wa in-kisos wa ala nasara lan majibno yang antar sing nasrani adiyata ing dia pamani tadamu ko sopo wong ini wati batas pada dari kasausi mukon-mukon di pura fala gua ada pun alim mongko ibu di wong ada pun disiksa alim kang larang walakum lan iku tetep kedhi sira kabeh kisos itu kisos hayatun utai keuripan ya ulil albab wong sing duweni akal alakum menawa sira kabeh tatakuna takwa sira. Kutibatin wajibna alaikum atas sira kabeh ida khadarana likane hadir al hadakum misalnya sinira kabeh bal mautumat. Intaro kalamun tinggal sapa wong khairan ing bandha. Kowe nek ape mati ninggal bondo iku diwajibno al wasiat apa wasiat. Wasiat walidene sing nguntungno wong tuwa loro wala kofina lan kabeh dimaruf kelawan kaapian. Dadi wong ape mati wajib wasiat. Mana wasiat itu secara bahasa saniki ora kudu wasiat, komitmen sing apik, valuesi sing nguntungno wong tuwa loro kerabat bimaruf hakon hak alal muttaqin ing atase wong sing takwa. Paman mongkote sampane wong badal ngendi sapa man kuwi ing wasiat, gak ada masamnya bisa usik rumo ing wasiat iku bae nama ismu. Kami sendiri tulisane wong alal ladine ibadiluna. Tulisane sing napa salah kutip kutip cara bahasane salah kutip. Misalnya wasiatnya kone ke 2.000 diceritakno kok kone ke 500 ya salah yang nyeritakno kalau mati orang salah harus mati inna wa sami wa ali paman mongko disapane wong kok wedi sokeman menungsin sampe wong sing wasiat wedi janakan ing keangkuhan ing mailan anil haqi khotoan dadi wedi salah au itu anto wedi ing dosa bi anta amada dari bisiada ala sulus Pulau niati, pulau mumpung umur 40 tahun, jadi ilmu pulau sing sifatnya istiadat pulau terang. Pertama lagi Pak Mustafa, jadi sebagian yang tentang romanto. Nanti hakikatnya ki Jawa riyin itu banyak kadang ini nakalan, tapi nakalan sing apik. Jadi mau resiko tapi betul sakit.
zaman Belanda itu kan supaya tidak ada revolusi lelakman. Kabeh wong ijma. Belanda itu menghindari revolusi tiap kabupaten sekali masjid. Karena berada alun-alun sama masjid. Jadi saya kan akal-akali Londo supaya umat Islam gak frontal. Tiap alun-alun sekali dulu. Kadang-kadang ini ulama mesti terus firqah. Anak sempro. Ya wes lumayan dijajah Londo untuk hak dihormati. Parpane dihormati ya tiga masjid. Terus pengadilan agama nggih wonten dadi khusus menyangkut nikah, tolak waris nggih cek nganggo penghulu mus. Tapi wonten ulama aja cara berpikir gitu loh, untuk menika mau niat ngakali tok. Ujung-ujungnya kepengen suwe ning Indonesia. Jadi apa tak untuk dilawan, nanti masuk di masjid tetap dilawan. Suaka aja. Sampai saat ini ulama dukung bupati, ujung-ujungnya bupati demi kekuasaan. Ulama ramu kan dukung dan menang. Dari segi ini mungkin apa ulama sih nggak dukung. Tapi gimana terlalu ulama sih dihitung-hitungan. Nah aku dukung lumayan misalnya ono kebijakan anti zina, anti prostitusi, anti tobat. Lalu kalau bulan balik selama pertimbangan itu masih agama itu jawab waras. Jadi dukung, jadi orang dukung asal pertimbangannya agama itu jawab waras. Nah itu urusannya terus dua lah ikut sing repot di soal kasus saya ikut. Jadi saya dua kok nggak asal sebenarnya soal pertimbangan agama kan. Cuma artinya yang dengar mat, tidak bisa dari pertimbangan politik itu tidak. Mulai rian zaman Ali Muawiyah sampai Abbasiyah, Fatimiyah sampai dinasti nomor Mekah, tengah timur tengah ini jadi tragedi berkepanjangan yang saat ini kan. Gara-gara ini ulama ini mama, kata Imam Syafi'i itu rian anti Khalifah Ma'mun. Tapi justru Khalifah Ma'mun sehingga pencerahan yang gue Islam. Itu Khalifah Ma'mun sing wajib orang Islam itu belajar buku Yunani. Ngomong Islam maju. Di Baghdad atau jadi pusat peradaban mereka Khalifah Ma'mun. Tapi ini kalau Khalifah Ma'mun itu tragedi kalian lama gini ku darahnya Quran makhluk sampai Ahmad bin Hanbal sampai ada tipen ya enggak paham sobat. Jadi kayak ini dari kebijakan Khalifah itu tentu ulama-ulama ini pusing terus dong ngotot pusing. Kalau gue yang mesti dari kebijakan di tuamu santri khas santri kan waktu gue keluargamu gak santri. Santri pertikeraan ngerti tamu serokokan sebelum bangkong kan bingung. Sementara aku apa disiplin ngerti ada di santri mulai saya bingung kan. Jadi jenis istihad tidak bisa dihindari dengan bentuk skala paling ini paling rendah tidak bisa jenis istihad bentuk sakit. Sebab aku nanti nih, kalau lu buatan mulang jenengan, gini hati-hati bermati sistem. Tapi mulang khawatirnya ini, gak mulang khawatir kita malu ini serempet nih. Kalau mati bingung, apa nyai PD kok wong nyawal, ratusan kiai kok nyai. Orang yang ikhlas, dia nurani kita berontak. Sopo sih ragu pengen nurun dengan Islam apa kan? Aneh setiap orang kan ingin menyumbangkan dirinya untuk Islam. Tapi kepengen nyumbang tenan, wong gara ambisi, repot kan? Sampai kepengen rumah masjid tenanan. Sampai dengan dasar wong sing ngeramakno masjid itu kok mlebu swarga. Jadi sampean rumah masjid tenanan. Wong nafsiri ambisi apa rumah masjid? Repot. Artinya terus akhirnya butuh istihad kan? Iya, ya tetap merupakan masjid tapi radarnya ambisi kan akhirnya gitu. Padahal dengan begitu kan setengah-setengah. Nah, tengah-tengah atau maksimal kan? Jadinya apa? Setengah-setengah. Lalu sebenarnya ada urut nanti mati sampai kiamat kemudian itu. Serahkan itu tak kono, saya ambil biasa serahkan ini semua itu nanti mati kemudian itu. Sekarang urut. Mengenai kita dibakas bi Allah nanti urusan wasiat itu piye terus nak khawatir melenceng piye. Jadi Allah teng surat-surat Madaniyah itu detail sekali, secara ilmiah detail sekali sampai ngeten iki. Kowe nek mati wasiat ngene-ngene, misalnya salah ketik atau salah dengar itu hukumnya ngene-ngene. Nah, sing ngenti hukumnya ngene-ngene sampai wonten sedanten. Faman wong kete sapane wong bedal lagu ba'da ma sami arufa inna ismu alal ladina yabdiluna. Inna huwa satuna wa samdiun alim. Paman mungkin sabar wong apa wedi sapa mamu musin wedi janapan ing melang anil haqi khotoan ing kuwatir salah au itman. Fa aslamu kodamena sapa man bena ing dalem antarane kabeh wong sing wasiat wong sing din wasiat fala ismaile. Inna wa ghafur rahim. Satuna wa iku zat sing niku. Ini pun menyangkut ayat-ayat muamalat kita. Di ayat muamalat mulai kisos sampai wasiat. Ini ayat-ayat ibadah makhluk ibadah sing kaitane ambek Allah tok.
Ya ladina amanu kutiba den wajibna alaikum pasyamu poso kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Menapa iku dadi wong sing takwa. Dadi dengan puasa menapa iku dadi takwa. Ayam mematikan poso wajib ing dina-dina tertentu. Paman kana minggu maridon ala safarin nak loro utawa lunga faidatun min ayamin ukhra nak muka faktor mongko muka temen faidatun min ayamin ukhra mongko wajib ngitung min ayamin ukhra sangko dina-dina sing wa ala ladina tikuna ulan ing atase wong sing kuwasa fidyatun te fidyah to miskin iku ngimangan ja miskin. Paman mongko te sampeyan wong sehitan seni sepeman minggu masyara ing wulan falyasum. Tadi sapa wong sing nyekseni hilal. Nyekseni awali hilal falyasum wajib poso. Aku wong sing nyekseni to wong sing percaya. Jadi ngaten nggih menyangkut hilal niki mungkin sampeyan ora tau roh. Jadi kan awal sehari Ramadan nih, yaitu wajib poso Ramadan ini kan dengan Ruyatul Hilal. Lalu Ruyatul Hilal sama ini kan sudah diwakili organisasi, misalnya NU Muhammadiyah ada keputusan Senin, pemerintah Senin. Nah sepakat kabeh sih gak masalah. Nah, misalnya NU itu punya keputusan Senin karena bagi NU itu sesuai hisabnya Senin. Misalnya pemerintah Selasa. Nah, kan Senin tak selesai. Misalnya biasanya tiang pergi melok pemerintah tak endo. Nah, misalnya saat beda. Nah, ini ngeten. Jadi sing wajib anut sahru kanggo mansahidah. Artinya orang yang menyaksikan bulan ini wajib puasa. Lah kanggo sing ora nyekseni anut wong sing dipercaya. Jadi nang bagi-bagi barang siapa wa lam yasyad ikut orang yang menyaksikan itu sing dipercaya. Sama oleh milah NU atau Muhammadiyah atau pemerintahan asal tidak atas nama hisab. Jadi ketika Nabi kan sumuli ru'yati wa abdilu ru'yati fa'in gumma alaikum fa'akmilu idata saban salasina yauman. Jadi misalnya mamang ya pokoknya saban itu disempurnakan 30 dino. Gambar pada 30 dino kan gak ada tanggalan bulan 31 Ramadan. Jadi gambar pada saban itu 30 dino mesti bariku ya dianggap bodoh Ramadan. Ini fa'in gumma alaikum nah orang jelas fa'akmilu idata saban salasina. Jadi kola Ibnu Abbas ilal hamila wal murdi idza aftarata khaufan alal walad fa innaha baqiyatun bila nasin fi hakiman. Menjelaskan aku yang semeteng kon suami anake banyak oleh boten poso nak pancen demi anake. Paman mongko te sapane wong tatawa age tatawa sepeman khairan ing kafian bawa khairan wa anta subuh khairul lakum te posira kabeh khairan lakum ing kuntum ta'lam. Syahrul Ramadan di bulan Ramadan ala di unjilatul Quran iku bulan sing den turono Quran. Udan. Jadi syahrul Ramadan iku syahr sing ning kono den turono Quran. Malah gak paham nak wong alim. Dadi ojo koyo paham wong awam. Dadi bulan Ramadan bulan sing dadi nuzul. Padahal Iqra ora diturunno pas Ramadan. Jadi yen Quran itu aneh. Jadi ingat lah, Quran itu kadang kita awam ya, artinya awam nganggo bahasa yang biasa. Kalau alakum tatakun, alakum tahtadun. Tapi seringnya Quran ya, Kang Romanto itu nganggo bahasa kelas tinggi. Misalnya ingat, Quran di tradisi kalau anzala itu jumlatan wahid. Nak nazala itu munajaman. Jadi gimana ini repot. Mulai ngaji Quran kadang ibu tahu ngalim. Perkara nih, jadi Quran misalnya di ciri khasnya itu. Kata sini kalau ngomong lagi. Jadi istilah Quran misalnya ahli kitab. Ahli kitab itu mesti kaitannya Yahudi Nasrani. Nah Yahudi Nasrani berarti temanya Madaniyah. Tapi nak alladzina kafaru musyrikin rata-rata Makkiyah. Jadi artinya Quran itu buatnya itu permainannya sekelas tinggi. Sama seperti itu. Nah anzala ngagi fi'il muta'addi ning babi akroma. Cara nahum, cara sorot ning babi akroma. Kalau anzala yang mimbabi akroma itu artinya mesti jumlatan wahidah sak gemblengan Quran. Jadi sudah tradisi Allah kalau melafazkan anzala itu artinya jumlatan wahidah sak gemblengan Quran. Mulane inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku nurono Quran kan anzala nganggo mimbabi akroma. Itu artinya apa jumlatan wahidah dan sak gebok. Sak geboke Quran tak turono fi lailatul qadr. Yaitu sampai Allah mahfud ila sama itu. Tapi secara sejarah ini kan nggak benar.
Artinya andekan inna anjala itu artinya munajaman. Hakikatnya Quran diturunkan kan munajaman. Sidik-sidik sesuai bihasabil waqi'ah, sesuai kejadian. Jadi Quran diturunno 30 juz diturunno dalam setara waktu minum 23 tahun. Di masa buat atau 24 tahun. Jadi Quran diturunno masa 24 tahun. Dino Senin turun perkara perang Badar. Iso wae nanti Kamis turun perkara wong pegatan. Jumat turun perkara wong tolak. Kan tiap hari prakteknya wonten Quran. Jadi mesti Ramadan apa? Betul. Paham ya? Hakikate Quran agak turun mesti Ramadan. Nah, berarti sing Ramadan itu mau sing jumlatan wahidah. Jadi Quran saged kok minal lauhil mahfuz ila samai dunya pancen ning bulan Ramadan. Tapi nak turune sesuai waqiah, sesuai kejadian itu munat jaman. Paham ya? Munat jaman diperencok-perencok sesuai kejadian. Ini Quran Ramadan iso Rejab, iso Syawal, iso Jumat di luar sampai masa itu. Amulane agar ahli tafsir darani anjalna. Terus inna anjalna fi lailatul qadar kafir syahr Ramadan alladzi unzila ngangge min babiak Ramadan. Tapi nak sing munajaman mesti ngangge nazala, mboten ngangge anzala. Misale nazala bi ruhul amin. Nazala bi ruhul amin. Terus wabil haqqi anzalna wabil haqqina nazal. Jadi Allah itu macam aneh. Jadi kadang mau nganggo unsur permainan bahasa. Jadi wabil haqqi anzalnahu. Dengan hak tak anzalna. Wabil haqqi nazal. Nah, orang alim paham situ anzala kok nazal. Jadi kadang nganggo anzala artinya jumlatan wahidah. Kadang nganggo nazala. Nah, nazala munat jama. Paham nggih sithik? Sithik mulane Quran sebenarnya wabil haqqi ya anzalnahu wabil haqqi nazal. Jadi ra iso beranzalna nazala. Orang-orang alim kan enggak paham. Anzala jangan padha ora paham. Ya men markai. Itu kan wong alim pas-pasan maca ayat madaniyah. Iki yo di Nasrani sing kafir Mekah iki cangkem wae madaniyah kafir Mekah. Ganti mati yo. Jadi ini saya pikirannya zaman kafir Mekah Abu Jahal, matanya ayat madaniyah itu Abu Jahal mati kan. Baik, jadi memang itu Armando. Jadi dalam hal tertentu banyak kudu wong alim tahqiq sing mulang tafsir. Tapi menjadi repot, nak menyangkut istihadil, artinya tahqiq pahami lho. Tidak menyangkut asal bidat itu rakyat ngalim, tentang payu penggunaannya bidat. Ngalim lah namanya bidat itu nggak apa. Penting payu, bidat itu ukurannya orang ngalim, ukurannya payu. Itu deh. Nah mulanya ini bener teori kulo ya. Jadi unzila fil Quran. Nah ini berhubung unzila berarti jumlatan wah tidak. Mulanya minal lauhil mahfuz ila samaid dunya fi lailatul qadri min. Paham ya? Itu berarti semuanya. Bukan hal yang menunjuk nolin nasi, bayinatin hal yang memperjelas minal huda, saking petunjuk. Wal furqan dan jadi pemisah. Lima yang berkorei fariqan misalnya koma final hati wal batin. Paman saya kami kemusyarah faya sumu, waman kana maridan ala safarin faidatun ayam nufar. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walituk melu iddah tahun kau nyempurna siro kabal iddah yang hitungan. Walituk kabiruwah. Lan supaya wajah takbir sira kabeh Allah ing Allah alam hadakum krana yen nunjukna sapa wa kum sira kabeh wa alakum lan menawa-menawa sira kabeh ku taskurun Allah ala dari wa alam